Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam hal ini akan menyampaikan paparan materi mengenai money laundry, mulai dari pengantar, prosesnya, dampak, hingga nanti pada kesimpulan. Yang beranggotakan saya sendiri, Wina Dandia Putri. Ada teman saya, Yuskal Ilham Khairul. Ada Dr. Suci Wulandari dan Tri Gusti Sumarni. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama mengenai money laundry. Nah, money laundry sendiri merupakan proses menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal agar tampak seperti berasal dari sumber yang sah. Jadi misalkan kayak uang yang awalnya haram gitu ya, dapatnya bisa kayak dari pencurian atau dari pencucian uang, dari hasil korupsi dan lain sebagainya, itu dianggap ditutupi supaya bisa menjadi sumber yang sah. Nah, tujuan dari pencucian uang sendiri yang pertama adalah menghindari deteksi hukum, melindungi dan mengembangkan, dan yang ketiga yaitu membiayai aktivitas kriminal lanjutan. Nah, pencucian uang sendiri dalam proses menyamarkan asal-usul hasil kejahatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada placement atau penempatan. Nah, di mana placement ini uang hasil kejahatan tadi ke dalam sistem keuangan, misalkan lewat sektor store tunai melalui bank, jadi tidak kelihatan ya tempatnya itu langsung diserahkan ke bank, tidak ada bentuk fisiknya. Yang kedua ada layering ataupun pelapisan, di mana dia melakukan serangkaian transaksi kompleks untuk mengaburkan jejak uang. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti transfer antar negara, lintas negara ya, karena kan tidak akan terdetek. Dan juga bisa juga dalam bentuk membeli aset. Oke, yang ketiga ada integrasi. Nah, integrasi itu sendiri yaitu proses di mana uang itu kembali ke pelaku atau oknum ya dalam hal ini dalam bentuk yang tampak sah. Itu tadi ya, dia seolah-olah kelihatannya uang yang halal seperti itu. Misalnya melalui investasi, properti, ataupun usaha legal. Misalkan kayak ada usaha atau bangunan toko yang kelihatannya dari luar itu sepi-sepi aja seperti itu, tapi ternyata itu hanya alibi untuk menutup proses pencucian uang itu tadi. Oke, mungkin itu saja untuk penyampaian materi pertama mengenai pengertian dan juga proses dari money laundry itu. Selanjutnya untuk dampak pencucian uang akan saya serahkan kepada teman saya, Yuskal Ilham. Oke, selanjutnya kita ada dampak pencucian uang ini. Yang pertama dari segi ekonomi yaitu dapat meningkatkan risiko kompetisi investasi ya. Lalu yang selanjutnya tuh juga merusak stabilitas sistem keuangan. Kemudian dari segi sosialnya itu pencucian uang ini dapat meningkatkan korupsi dan kejahatan yang terorganisir. Kemudian selanjutnya yaitu melemahkan institusi hukum dan pemerintahan. Kemudian ada pula studi kasus pencucian uang. Yang pertama adalah korupsi dan pencucian uang perdagangan timah di PT Timah oleh Harvey Moise antara tahun 2022 hingga 2025 ya. Yang mana kasus ini merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Awalnya dia divonis 6,5 tahun penjara, namun diperberat jadi 20 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Kemudian ada pula pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo yang terbukti menerima gratifikasi dan mencuci uang dengan menyamarkan aset melalui keluarga sebanyak miliaran rupiah. Vonisnya adalah 14 tahun penjara dan berkewajiban membayar kerugian negara. Lalu selanjutnya ada kasus pencucian uang oleh Ghazal Basaleh yang menerima suap terkait perkara limbah berbahaya dan mencuci uang hasil suap. Aset dia disita, lalu kasus ini pun dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya ada pula pencucian uang dari perjudian online via PA Kris dan kripto. Karena sebanyak 530 miliar asetnya disita, seperti uang, kendaraan, dan instrumen keuangan. Dan yang terakhir ada kasus narkoba BNN, yaitu pencucian uang hasil peredaran narkoba. Yang BNN melakukan penyitaan sebanyak 25 miliar aset.
Baik, adapun di sini untuk regulasi dan upaya penanggulangan pada money laundering atau pencucian uang ini eh, diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dengan tujuan itu sebagai pemberantasan tindak pidana atau TPPA ini kalau TPPA diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 berperan dan menerima laporan, menganalisis transaksi dan mengkoordinasi upaya pencegahan terhadap pencucian uang itu sendiri. Terus kalau untuk upaya penanggulangan yang dilibatkan dalam pemberantasan pencucian uang itu ada beberapa. Yang pertama itu PPATK, terus penerapan prinsip mengenal nasabah yang dikenal dengan KYC oleh sektor keuangan, penguatan koordinasi antar lembaga dan internasional, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan transaksi mencurigakan dalam pencucian uang dan menggunakan layanan keuangan yang terdaftar. Tantangan dalam penanggulangan money laundering atau pencucian uang ini di Indonesia mencakup ke kerangka hukum yang berlaku secara optimal dan menghadapi teknologi digital, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, kurangnya pemahaman dan edukasi terhadap regulasi APU PPT, korupsi di kalangan penegak hukum, serta rendahnya koordinasi dan kerjasama internasional. Selain itu, di sini tantangan yang terbesar yaitu perkembangan fintech dan cryptocurrency, yaitu tantangan di sektor teknologi dan keuangan. Dengan rekomendasi dan juga solusi, di mana di sini kita akan membahas 4 pokok poin pertama. Yang pertama itu tentang penguatan PPATK dan kewajiban pelaporan sistem pelaporan. Jadi PPATK ini sendiri merupakan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Adapun solusi yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama mengimplementasikan sistem pelaporan yang bertujuan untuk mempercepat deteksi aktivitas mencurigakan. Kemudian ada integrasi data lintas lembaga, di mana lembaga terkait bisa diajak kerjasama, terutama itu Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada BI, Bank Indonesia, DJP yang berkaitan dengan sistem perpajakan, kemudian ada kepolisian dan juga KPK. Yang kedua itu ada edukasi publik dan sektor privat, di mana rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan, yang pertama melakukan kampanye literasi anti pencucian uang kepada masyarakat umum. Kemudian melibatkan sektor privat, bank, finance, koperasi, perusahaan dalam program edukasi APU PPT. APU PPT ini sendiri merupakan lembaga atau rezim resmi anti pencucian uang dan juga pencegahan pendanaan terorisme. Kemudian ada kolaborasi internasional lebih intensif, di mana rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan peran aktif Indonesia di dunia internasional untuk masuk ke ranah ke negara lain. Untuk kasus pencucian uang ini diperlukan sinergi dengan negara-negara lain, yaitu hubungan diplomatik. Mengaruhi ekonomi, pencucian uang dapat mempengaruhi ekonomi, di mana stabilitas ekonomi bisa menurun akibat terjadinya indikasi ini. Dan juga ada dampak hukum, di mana pelaku pencucian uang ini sendiri juga karena memiliki uang yang banyak, juga terjadi yang bersangkutan itu melakukan sogok kepada hakim, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu juga menurun. Karena ini adalah suatu keadaan di mana kondisi serius dan bisa mengancam suatu negara, maka sangat diperlukan kerjasama multi pihak teknologi dan regulasi yang adaptif dari segi edukasi di media sosial dan lain sebagainya, sehingga masyarakat mengetahui bahwasanya tindak pencucian uang ini sangat berdampak pada ekonomi bagi suatu negara. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.